Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SDN 1 Joko yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah, dengan selalu bersyukur kepada Allah, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah, kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita dapat belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di pagi hari ini. Langsung saja anak-anakku, untuk pagi ini kita akan belajar di pelajaran ketiga PAI BB kelas 6. Pelajaran ketiga kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah di dalam Al-Quran. Disebutkan ada 99 nama Allah. Nah, indahnya nama-nama Allah itu nanti kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Ada beberapa Asmaul Husna yang nanti akan kita bahas di pelajaran ketiga kelas 6 ini. Indahnya nama-nama Allah juga menunjukkan bukti Asmaul Husna. Jadi nanti kita akan tahu Asmaul Husna apa saja yang kita bahas di pelajaran ketiga. Lanjut, amati gambar berikut. Ada gambar anak yang pandai bersedekah. Ada tulisannya di meja itu amil zakat. Amil zakat adalah panitia zakat atau panitia pelaksana zakat. Itu kita sebagai orang Islam wajib menunaikan zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitri dan zakat mal. Ya. Untuk gambar selanjutnya yaitu ada yang sedang naik sepeda, kemudian ada burung, kemudian ada seperti pemandangan kebun atau persawahan itu, dan ada tulisannya Subhanallah cerah dan bersih ya. Kelihatan Subhanallah cerah dan bersih ya hari ini. Itu menunjukkan bahwa selalu bersyukur atau selalu memuji atas keagungan Allah. Jadi dimanapun atau ketika kamu melihat sesuatu yang indah, ucapkanlah subhanallah, ucapkanlah masya Allah, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian di bawahnya ada gambar planet. Ada beberapa planet itu berputar sesuai kodratnya, yaitu bumi mengelilingi matahari. Ada beberapa planet yang ada di gambar itu mereka selalu berputar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jika seandainya tidak ada siang, maka kita tidak akan tahu bagaimana kita saat ini, bagaimana keadaan kita. Maka dari itu Allah yang mengatur itu semua, Allah yang menciptakan itu semua. Di bawah sendiri ada gambar, ya, ada gambar bayi, kemudian jadi anak-anak, lebih dewasa lagi, bapak-bapak, bahkan sudah tua, dan ada gambar keranda. Itu menunjukkan bahwa di dunia itu tidak ada yang abadi, semuanya berproses, termasuk kita saat ini jadi anak-anak, kemudian nanti jadi remaja, terus jadi dewasa, jadi bapak-bapak, punya cucu, kemudian akhirnya juga meninggal. Jadi Pak Guru harapkan kalian rajin-rajin
beribadah, rajin-rajin berbuat baik, karena segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Hanya Allah lah yang abadi, maha kekal. Ya, kita akan membahas tentang 4 Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita bahas antara lain yaitu As-Somad. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad itu artinya Allah Maha dibutuhkan. Jadi Allah itu tempat meminta dan Allah lah yang maha dibutuhkan, atau kita selalu ketergantungan dengan Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Dimanapun Allah, sampai kapanpun kita tetap membutuhkan Allah, karena Allah maha dibutuhkan. Allah tempat meminta, seperti dalam surat Al-Ikhlas. Allahu Somad. Allah lah tempat untuk kita menggantungkan permintaan, atau Allah lah tempat kita membutuhkan, tempat kita meminta kebutuhan kita. Jadi As-Somad itu adalah Asmaul Husna yang artinya Allah maha dibutuhkan. Kita sebagai manusia selalu membutuhkan Allah. Kita tidak bisa lepas dari kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir dari kata, kalau kita bisa mudah untuk mengingat, yaitu Al-Muqtadir, takdir. Takdir itu adalah ketentuan atau ketetapan. Al-Muqtadir di sini Asmaul Husna artinya Allah maha kuasa atau maha menentukan, Allah maha menakdirkan. Jadi Allah lah yang menentukan itu semua. Kita nanti besarnya jadi apa, Allah yang menentukan itu semua. Sebagai manusia kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan itu. Jadi apapun usahamu harus didasari dengan keyakinan bahwa Allah yang menentukan itu semua. Dilanjut Asmaul Husna yang ketiga yaitu tentang Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan, atau Allah maha dahulu atas apa yang diciptakannya. Jadi Allah lah yang dahulu. Allah dulu baru menciptakan yang lain-lain. Itu Al-Muqaddim, yang maha dahulu adalah Allah. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Yang keempat Al-Baqi atau Al-Baqi biasanya. Al-Baqi artinya Allah maha kekal. Jadi Allah yang kekal akan kekal selama-lamanya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita bahas satu persatu tentang Asmaul Husna. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Jadi, tempat bersandar manusia yang paling nyaman dan aman adalah bersandar dengan Allah. Maka ketika ada masalah, sering-seringlah berzikir, astagfirullahaladzim, sering-seringlah membaca sholawat. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah. Jadi manusia wajib mengakui bahwa Allah itu selalu kita butuhkan. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita. Jadi diharapkan kita juga sering suka memberikan bantuan kepada sesama, seperti Allah yang senantiasa membantu kita. Kamu sukses juga atas bantuan, atas izin Allah. Begitu seterusnya. Yang kedua Asmaul Husna yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir tadi artinya maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah
seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Itu semua atas kekuasaan Allah. Itu semua atas ketentuan Allah. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri, kita diberikan kesehatan, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna, kita diberikan rezeki yang banyak, itu atas kuasa Allah, atas ketentuan Allah. Sering-seringlah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Lanjut. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Jadi kalau kita gambarkan antara kursi dan pembuat kursi, lebih duluan mana? Pasti jawabannya lebih duluan pembuat kursi. Tukang kursi yang membuat kursi, itulah tukang kursi yang lebih dulu. Begitu juga yang membuat tukang kursi, itu adalah Allah. Berarti Allah yang lebih dulu. Pencipta dengan yang diciptakan otomatis akan dahulu pencipta, ya. Sesuatu yang diciptakan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh pencipta. Paham? Ya, dilanjut. Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Ada peristiwa gunung meletus, banjir bandang, kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Tadi sekarang jadi anak-anak, besok lebih besar, terus jadi remaja, dewasa, tua, sampai meninggal. Itu manusia tandanya tidak kekal. Allah lah yang Maha Kekal. Sikap kebiasaanku. Dengan belajar tentang pengetahuan Asmaul Husna tadi, diharapkan kalian memiliki sikap kebiasaan, yaitu selalu berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi setiap hari. Kalau sudah efektif, di SDN 1 Cepu ini ada rutinan pembacaan Asmaul Husna. Itulah membiasakan diri untuk mengucap Asmaul Husna atau nama-nama indah bagi Allah. C. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Jadi marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan Asmaul Husna itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengakui sifat As-Somad. Jadi bagaimana cara kita mengakui sifat As-Somad? Cara kita adalah yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi misalkan kalian punya cita-cita menjadi dokter, kalian mulailah berdoa atau biasakan berdoa meminta kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Jadi misalkan kalian ingin jadi insinyur atau jadi presiden, kalian harus berdoa kepada Allah, karena Allah tempat kita meminta. Yang B, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah sering membantu atau memenuhi permintaanmu, maka kamu harus saling membantu atau usahakan dirimu bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain. Itu juga sifat meneladani sifat As-Somad. Yang ketiga atau C,
berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi ketika ada teman kesulitan, ketika ada teman yang lagi bertengkar, harus melerainya dengan tutur kata yang santun. Kesulitan dibantu, kemudian membutuhkan sesuatu juga dibantu. Yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir Allah. Jadi cara kita mengakui sifat al-muqtadir ada beberapa, yaitu yang pertama menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Jadikan Allah sebagai tempat berlindung karena Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan. Jadi cara kita mengakui al-muqtadir adalah jadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang B, yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Misalkan ada temanmu yang rajin sholat fardu 5 waktu, kamu harus juga ikut rajin sholat fardu. Kalau perlu ditambah sholat sunnah dan lain-lain. Seperti kata firman Allah dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah tinggal berkata kun fayakun, maka akan terjadi. Karena Allah Maha menentukan, al-muqtadir. Lanjut, mengakui sifat al-muqaddim. Jadi bagaimana cara kita mengakui sifat al-muqaddim? Yang pertama adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Jadi berlomba-lomba tadi, kalau dalam kebaikan rebutan dalam kebaikan. Misalkan kepengen kalian punya saudara di rumah, kepengen orang tua kalian lagi capek, kepengen membantu membersihkan piring misalnya, itu kalian diusahakan rebutan sama adik kalian, dalam arti rebutan yang baik. Oh saya saja kak, oh enggak saya saja dek. Itu dibiasakan rebutan terlebih dahulu, atau kita lebih dulu berbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jadi cara kita mengakui sifat al-muqaddim yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi lakukanlah yang bermanfaat. Seperti kalian sebagai siswa kelas 6, belajarlah yang rajin. Itulah nanti akan bermanfaat bagi masa depan kalian. Kalian saat ini kesulitan, besok akan menuai kemenangan atau kesenangan. Dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ojo kok cuman dolanan, dikurangi dolanane, belajarlah yang rajin. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Disebutkan jangan menunda-nunda pekerjaan karena tugas pokok seorang siswa adalah belajar. Dimanapun kalian, rajin-rajinlah belajar. Di rumah belajar sama orang tua, kalau orang tuanya sibuk sama kakaknya, kalau kakaknya sibuk ya sama orang terdekatnya. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi membelakangkan ego, jangan mengedepankan ego. Kalian punya keinginan apa, berusahalah untuk mengalah. Jadi wong sing ngalah, nrimo lan waspada, jare wong Jawa. Jadi hati-hati, nrimo lan waspada. Selanjutnya,
4. Mengakui sifat al-baqi. Jadi bagaimana cara kita mengakui sifat al-baqi? Yang pertama adalah ketahuilah masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan mati. Jadi kalau kita sudah tahu kita itu tidak selamanya hidup sehat, tidak selamanya kuat, kita harus membiasakan diri dengan amal-amal yang baik, sering beribadah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jadi peredaran bulan dan matahari membuat waktu akan cepat berlalu. Itulah penjelasan cara kita mengakui sifat Allah ada. 4 tadi di pelajaran 3 ini. Ya, setelah kalian tahu bagaimana cara mengakui sifat-sifat Allah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, diharapkan kalian punya kebiasaan selalu menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu meminta atau berdoa kepada Allah, berbuat kebaikan, terus lain-lain tadi yang Pak Guru sebutkan tadi. Sudah itu tugas kalian adalah yang pertama, jelaskan makna as-somad. Jelaskan makna itu arti dan penjelasannya. Jelaskan makna al-muqtadir, jelaskan makna al-muqaddim, jelaskan makna al-baqi. Jadi as-somad adalah tadi Allah maha tempat bergantung, atau Allah tempat meminta. Itu dijelaskan, ada penjelasannya. Al-muqtadir, Allah maha menentukan, dijelaskan. Al-muqaddim, Allah maha mendahulukan, dijelaskan. Al-baqi, Allah maha kekal, dijelaskan. Untuk tugas yang kedua adalah hafalkan 4 Asmaul Husna beserta artinya. As-Somad artinya, Al-Muqtadir artinya, Al-Muqaddim artinya, Al-Baqi artinya. Sudah, untuk pertemuannya cukup itu. Banyak salah, banyak khilaf, banyak kekeliruan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, kalian adalah kelas 6, jadi kelas terakhir di SDN 1 Cepu. Setelah ini kalian akan ke jenjang lebih tinggi lagi, ke sekolah menengah. Jadi Pak Guru harapkan kalian sering-sering belajar, sering-sering berbuat baik, sering-sering berzikir kepada Allah. Cukup itu. Segala khilaf dan salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.